Haleluya, puji nama Tuhan. Saya masih ada di dalam sebuah seri bahwa orang-orang Kristen harus diberkati. Orang-orang Kristen harus hidup di dalam berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan berkat Tuhan itu termasuk di dalamnya adalah berkat materi, berkat di dalam kehidupan ini, berkat untuk anak cucu, saudara. Dan saya mempelajari bahwa orang Yahudi tahu persis bagaimana menarik berkat Tuhan di dalam kehidupan natural mereka. Nah, ada beberapa prinsip dan hari ini adalah prinsip yang berikutnya, yaitu saya katakan orang-orang Yahudi percaya bahwa menjadi saluran berkat buat orang lain justru membawa keberuntungan bagi si sang pemberi. Nah, sekali lagi, memberi justru lebih berharga atau lebih baik dibandingkan menerima, saudara. Mengapa? Karena beruntunglah orang-orang yang suka memberi. Tentunya kita masih ingat kisah Rasul 20 ayat 35 berkata apa? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Haleluya. Saya melihat roh kikir sudah mulai gemeteran. Saya lihat roh-roh medit mulai kabur, saudara. Saya melihat roh memberi. Malaikat pemberi itu ada di sisi bahu kanan Anda dan bahu kiri Anda. Menjadi orang-orang yang suka memberi. Menjadi orang-orang yang suka memberkati. Saya tidak bicara jumlah. Saya tidak berbicara berapa banyak. Saya tidak bicara apakah Anda suka atau tidak, memberi atau tidak. Tetapi inilah prinsip firman Tuhan. Dan begitu banyak orang yang memberi justru mendapatkan berkat yang luar biasa tentunya. Nah, saya berikan arahan sedikit. Bagaimana kita bisa memberi? Yang pertama, memberilah di tempat yang subur. Ada tempat-tempat tandus yang tidak menghasilkan. Anda harus bisa memberi kepada tempat-tempat yang subur, saudara. Yaitu apa? Yang you can take in return. Mungkin yang Anda terima sebaliknya bukanlah nominal ataupun uang, tetapi yang Anda terima adalah kebaikan orang lain kepada Anda. Nah, maksud saya yaitu rasa hormat orang lain kepada Anda, rasa segan mereka terhadap Anda. Berilah di tempat yang subur. Yang kedua adalah berilah kepada orang-orang yang potensial, saudara. Bukan orang-orang yang tidak potensi. Mungkin ada yang berpikir begini, ya justru karena kesian dia itu nggak punya duit. Ya itu kesian karena dia itu selalu tiap bulan minta-minta sama saya. Saya kasih aja deh. Kenapa? Karena dia minta. Ingat baik-baik. Anak saya mau masuk universitas dan ada fasilitas beasiswa atau scholarship. Pertanyaan saya, apakah scholarship diberikan kepada orang-orang yang tidak potensi? No, tidak ada lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa justru kepada orang-orang yang tidak berpotensi. Mereka justru ingin melihat orang-orang yang punya achievement, orang-orang yang punya nilai lebih. Mereka mencari orang-orang yang bisa diinvestasikan sehingga orang itu akan membawa nama universitas itu, membawa nama lembaga pendidikan itu jauh lebih besar. Do you get what I mean? Itu sebabnya. Makanya saya percaya orang kaya semakin kaya, orang pintar semakin pintar. Tetapi orang miskin akan, kalau mentalitasnya tidak berubah, akan makin terpuruk. Orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak ada orang yang ingin memberikan, yang mau memberikan kepada mereka. Mengapa? Karena mereka bukanlah tempat-tempat di mana kesuburan terjadi. Saya berdoa, dua prinsip ini menuntun kita untuk mengerti bagaimana untuk menabur, dan pasti kita akan diberkati oleh Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amen.